Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang konsep ekuitas. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Tolong ganti slide, Mbak. Yang pertama itu ada Mbak Mariska Bella Selinavina dengan NIM 063. Yang kedua ada saya sendiri, Rizky Tian Saputra dengan NIM 093. Yang ketiga ada Mbak Fauzia Amira Suprano dengan NIM 121. Yang keempat ada Mbak Tufatul Salma dengan NIM 127. Yang kelima ada Mas Adi Sulistia dengan NIM 145. Yang terakhir ada Mbak Alvia Safira Novasari dengan NIM 152. Baik, pertama akan disampaikan oleh Mbak Fauzia. Dipersilakan tempat dan waktunya. Terima kasih. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup konsep ekuitas dalam akuntansi syariah. Menurut pandangan syariah, ekuitas adalah hak untuk memperoleh dan mengelola kekayaan berdasarkan prinsip Islam. Surat Quran Al-Baqarah 282 menyatakan bahwa pencatatan transaksi yang adil sangat penting untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan ekuitas. Ekuitas syariah mencakup modal, laba ditahan, cadangan, dan sosial seperti zakat, infak, dan sedekah. Next. Selanjutnya, dalam akuntansi syariah, ekuitas mencakup berbagai sumber daya dan jenis kepemilikan modal yang sesuai dengan prinsip Islam. Komponennya termasuk yang pertama, modal pemilik syahibul mal, merupakan kontribusi modal yang diberikan pemilik kepada entitas syariah dalam bentuk pemodalan awal atau tambahan modal. Yang kedua, laba ditahan, merupakan akumulasi laba yang tidak dibagikan kepada pemilik dan digunakan kembali dalam kegiatan operasional. Harus berasal dari transaksi halal. Yang ketiga, investasi tidak tetap, mudharabah dan musyarakah. Modal dari pemilik dana dalam akad mudharabah di mana pengelola usaha tidak menyertakan modal. Dalam musyarakah, kedua pihak menyertakan modal dan menanggung resiko bersama. Yang keempat, ada dana syirkah temporer, dana yang berasal dari pihak ketiga, misalnya investor, yang bersifat temporer dan tidak permanen seperti modal pemilik. Yang kelima, cadangan dan donasi sosial, termasuk cadangan resiko dan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah, yang dikelola oleh entitas untuk tujuan tertentu dan bukan milik entitas secara penuh. Selanjutnya ada prinsip syariah dalam ekuitas. Yang pertama ada keadilan. Setiap pihak mendapatkan hak sesuai proporsi kontribusi dan resiko. Yang kedua, transparansi. Seluruh transaksi ekuitas harus dicatat dan dilaporkan secara jelas. Selanjutnya, keberkahan. Sumber dan penggunaan ekuitas harus halal dan sesuai syariah. Sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mbak Fauzia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tufatul Salma. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada perbedaan konsep ekuitas dalam akuntansi syariah dibandingkan dengan akuntansi konvensional. Perbedaan konsep ekuitas dalam akuntansi syariah dan konvensional mencerminkan perbedaan mendasar dalam prinsip, tujuan, dan praktik akuntansi yang ditetapkan dalam masing-masing sistem.
Ekuitas yang secara umum didefinisikan sebagai selisih antara total aset dan total kewajiban memiliki makna dan implikasi yang berbeda dalam konteks akuntansi syariah dibandingkan dengan akuntansi konvensional. Untuk lebih jelasnya, next. Untuk lebih jelasnya itu ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu definisi dan konsep ekuitas, yang kedua prinsip pengakuan ekuitas, dan yang ketiga pengolahan ekuitas. Yang pertama itu definisi dan konsep ekuitas. Dalam akuntansi konvensional, ekuitas seringkali dipandang sebagai hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Ini mencakup modal yang disetor, laba ditahan, dan komponen lain yang berhubungan dengan kepemilikan. Fokus utama dari akuntansi konvensional adalah pada pencapaian keuntungan dan peningkatan nilai pemegang saham. Oleh karena itu, pengelolaan ekuitas dalam konteks ini lebih bersifat mekanis dan berorientasi pada hasil finansial semata. Sebaliknya, dalam akuntansi syariah, ekuitas tidak hanya dilihat dari sudut pandang finansial, tetapi juga dari perspektif moral dan sosial. Ekuitas dalam akuntansi syariah mencakup modal yang disetor dan laba, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang praktik-praktik seperti riba atau bunga dan gurur ketidakpastian. Yang kedua ada prinsip pengakuan ekuitas. Pengakuan ekuitas dalam akuntansi konvensional dilakukan berdasarkan transaksi yang terjadi, seperti investasi pemilik dan laba yang dihasilkan. Proses ini bersifat objektif dan tidak mempertimbangkan apakah transaksi tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral atau etika. Hal ini dapat menyebabkan pengakuan laba dari sumber yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika, yang pada gilirannya itu dapat merugikan reputasi perusahaan dan kepercayaan publik. Di sisi lain, akuntansi syariah menekankan pentingnya pengakuan ekuitas yang sesuai dengan hukum Islam. Laba yang dihasilkan dari transaksi yang tidak sesuai dengan syariah, seperti riba, tidak dapat diakui sebagai ekuitas yang sah. Ini menunjukkan bahwa akuntansi syariah mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam setiap aspek pengakuan ekuitas, sehingga perusahaan harus memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga halal dan etis. Yang ketiga ada pengelolaan ekuitas. Dalam akuntansi konvensional, pengelolaan ekuitas bersifat fleksibel dan berorientasi pada keuntungan. Perusahaan memiliki pembebasan untuk mengelola ekuitas dengan cara yang dianggap saling menguntungkan bagi pemilik tanpa mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang diambil. Hal ini seringkali mengarah pada praktik bisnis yang dapat merugikan masyarakat atau lingkungan asalkan tujuan finansial tercapai. Sebaliknya pada pengelolaan ekuitas dan akuntansi syariah harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan etika. Setiap keputusan yang diambil harus sesuai dengan prinsip syariah, termasuk hal distribusi laba dan penggunaan dana. Terima kasih untuk Mbak Tufatul Salma. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alifa Safira. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur ekuitas dalam laporan keuangan syariah. Menurut PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, ekuitas harus disajikan secara rinci agar pengguna laporan keuangan dapat memahami kontribusi masing-masing elemen ekuitas terhadap posisi keuangan entitas syariah. Yang berikutnya ada unsur-unsur ekuitas yang terdapat dalam laporan keuangan syariah. Yang pertama ada ekuitas pemilik atau owner's equity. Di sini adalah bagian ekuitas yang berasal dari kontribusi modal pemilik berupa modal awal dan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama modal disetor, yang kedua laba ditahan, dan ketiga pendapatan komprehensif lain. Nah, yang kedua
Laba ditahan itu adalah akumulasi laba bersih yang belum didistribusikan kepada pemilik atau tidak digunakan untuk kegiatan sosial. Sedangkan pendapatan komprehensif lain adalah bagian dari ekuitas pemilik yang tidak diakui dalam laba rugi tetapi langsung dalam ekuitas, seperti revaluasi aset tetap, penyesuaian nilai wajar instrumen keuangan, dan selisih kurs. Lalu yang kedua ada dana syirkah temporer, adalah dana investasi berbasis akad mudharabah atau musyarakah yang bersifat sementara dan tidak termasuk ekuitas pemilik. Dana ini berfungsi sebagai investasi yang berhak memperoleh bagi hasil tetapi tidak memiliki hak residual atas aset. Yang keempat ada dana zakat. Dana zakat itu adalah kewajiban sosial yang harus dikeluarkan oleh perusahaan syariah berdasarkan ketentuan syariah. Dana zakat dihitung berdasarkan laba bersih atau aset tertentu dan disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima atau bisa disebut dengan asnaf. Yang selanjutnya ada dana kebajikan atau qardul hasan. Nah, dana kebajikan ini adalah dana pinjaman tanpa imbalan yang diterima atau diberikan oleh perusahaan untuk tujuan sosial. Dana ini bersifat sementara dan tidak berhak mendapatkan bagi hasil. Akuntansi syariah, pengelolaan qardul hasan harus dilakukan secara amanah dan bertanggung jawab. Nah, dana ini misalnya untuk kegiatan sosial seperti kemanusiaan, pendidikan, ataupun pengembangan masyarakat. Yang terakhir, pendapatan komprehensif lain yang mencakup keuntungan atau kerugian yang tidak diakui dalam laporan laba rugi tetapi diakui langsung dalam ekuitas. Perubahan nilai bersifat berupa revaluasi aset tetap, penyesuaian nilai wajar aset keuangan, ataupun selisih kurs akibat investasi dalam mata uang asing. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mbak Alifa Safira. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Adi. Tempat dan waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan, yaitu penerapan konsep ekuitas dalam entitas berbasis syariah. Penerapan konsep ekuitas dalam ekuitas syariah tercermin dalam laporan keuangan, khususnya pada laporan posisi keuangan dan laporan perubahan ekuitas. Laporan-laporan ini menyajikan informasi mengenai sumber-sumber ekuitas perubahan yang terjadi selama periode tertentu dan posisi ekuitas pada akhir tahun. Selanjutnya, ada penerapan pada bank syariah. Penerapan konsep ekuitas pada bank syariah melibatkan pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, di mana hasil usaha dibagi antara bank dan nasabah. Konsep ini juga mencakup penyajian laporan keuangan syariah yang menggambarkan perubahan aset bersih berdasarkan prinsip syariah. Yang pertama, pembiayaan berbasis syariah. Bank syariah menawarkan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu pembiayaan yang hasilnya dibagi antara pihak bank dan nasabah. Ini berbeda dengan konsep konvensional yang hanya menawarkan bunga tetap. Selanjutnya ada keadilan dan keuangan. Konsep keadilan adalah fondasi penting dalam sistem keuangan syariah, termasuk dalam kegiatan bank-bank syariah. Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan nilai yang tinggi yang harus diimplementasikan di semua bidang kehidupan, termasuk dalam muamalah atau transaksi keuangan. Dan dengan demikian, sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan syariah, bank syariah harus mengaplikasikan prinsip keadilan dalam setiap aktivitas usaha dan layanan yang mereka lakukan. Selanjutnya, next. Selanjutnya, tolong.
Baik, selanjutnya penerapan pada lembaga zakat. Penerapan ekuitas dalam lembaga zakat yang berbasis syariah berfokus pada distribusi yang adil dan merata dari sumber daya yang memenuhi kebutuhan dasar para penerima zakat, serta meningkatkan potensi ekonomi mereka melalui program yang berkelanjutan. Ini termasuk distribusi zakat yang proporsional berdasarkan kategori penerima yang ditetapkan dalam hukum Islam, serta penggunaan dana zakat untuk pengembangan ekonomi para penerima agar mereka bisa mencapai kemandirian finansial. Maksudnya ada peran lembaga zakat dalam mewujudkan ekuitas. Lembaga zakat memainkan peran penting dalam mewujudkan ekuitas di masyarakat melalui pengolahan dana zakat yang efektif dan transparan. Lembaga-lembaga ini membantu menjembatani gap antara muzaki atau pemberi zakat dan mustahi atau penerima zakat, memastikan dana tersebut digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, mengurangi kesenjangan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan. Beberapa peran penting lembaga zakat yaitu sebagai distribusi kekayaan. Zakat memungkinkan distribusi kekayaan dari golongan kaya kepada fakir miskin. Lembaga zakat memastikan proses ini dilakukan dengan adil, tepat sasaran, dan sesuai syariah. Yang kedua ada pemberdayaan mustahik. Dalam pendekatan zakat produktif, mustahik diberi modal, pelatihan, dan pendampingan agar bisa mandiri dan naik kelas menjadi muzaki. Hal ini mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Yang selanjutnya ada transparansi dan akuntabilitas. Lembaga zakat menerapkan prinsip keuangan modern seperti audit, laporan tahunan, dan pelaporan digital. Ini penting untuk membangun kepercayaan muzaki dan menjamin bahwa zakat digunakan secara tepat dan adil. Selanjutnya ada pengurangan kesenjangan sosial. Dengan menargetkan daerah-daerah miskin atau marginal, lembaga zakat membantu meratakan pembangunan dan kesejahteraan zakat menjadi solusi konkret untuk mengurangi kepentingan ekonomi. Yang selanjutnya ada kedua, tantangan dalam implementasi ekuitas melalui lembaga zakat. Implementasi zakat sebagai instrumen untuk mencapai ekuitas menghadapi berbagai tantangan, antara lain kekurangnya kesadaran masyarakat akan kewajiban zakat, infrastruktur yang belum memadai, kebijakan yang tidak konsisten, serta masalah korupsi. Selain itu, rendahnya kualitas sumber daya manusia di lembaga zakat, kurang transparan, dan terbatasnya penerapan teknologi juga menjadi penghambat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Mas Andi. Untuk sekarang akan dipresentasikan oleh pemateri terakhir yaitu Mbak Mariska Bella. Tempat dan waktunya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Materi yang selanjutnya yaitu implikasi penggunaan konsep ekuitas syariah terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Ekuitas dalam konteks konvensional umumnya dipahami sebagai hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Namun dalam kerangka syariah, konsep ekuitas memiliki dimensi yang lebih luas dan mendalam yang mencakup aspek moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya. Baik, konsep ekuitas dalam perspektif syariah. Dalam perspektif syariah, ekuitas tidak hanya dipandang sebagai klaim atas aset, tetapi juga sebagai amanah yang harus dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa prinsip utama yang mendasari konsep ekuitas syariah antara lain, yang pertama itu ada keadilan. Keadilan yaitu prinsip keadilan menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan harus diperlakukan secara adil dan setara. Dalam konteks ekuitas ini berarti bahwa hak pemegang saham, kreditor, dan pihak-pihak berkepentingan lainnya harus dilindungi dan dihormati. Yang kedua ada keseimbangan, yaitu prinsip keseimbangan menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan berbagai pihak. Dalam konteks ekuitas, ini berarti bahwa perusahaan harus berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pemegang saham, karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Selanjutnya ada tanggung jawab, yaitu prinsip tanggung jawab menekankan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas semua tindakan dan keputusannya. Dalam konteks ekuitas, berarti bahwa perusahaan harus bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang dipercayakan kepadanya
oleh pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Yang terakhir ada transparansi, yaitu menekankan pentingnya memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada semua pihak yang berkepentingan. Dalam konteks ekuitas ini berarti bahwa perusahaan harus mengungkapkan informasi yang relevan dan material dalam laporan keuangan sehingga pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya dapat membuat keputusan yang tepat. Selanjutnya, yang selanjutnya yaitu implikasi konsep ekuitas syariah terhadap transparansi laporan keuangan. Untuk peran konsep ekuitas syariah dalam laporan keuangan memiliki implikasi yang signifikan terhadap transparansi, antara lain yang pertama ada pengungkapan yang lebih luas, yaitu laporan keuangan syariah harus mengungkapkan informasi yang lebih luas dan komprehensif dibandingkan dengan laporan keuangan konvensional. Selain informasi keuangan tradisional, laporan keuangan syariah juga harus mengungkapkan informasi tentang kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah, data sosial dan lingkungan dari kepentingan perusahaan, dan informasi lain yang relevan bagi pemangku kepentingan. Yang kedua ada pengungkapan transaksi syariah, yaitu laporan keuangan syariah harus mengungkapkan secara rinci transaksi-transaksi syariah yang dilakukan oleh perusahaan seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah. Pengungkapan ini harus mencakup informasi tentang struktur transaksi, pihak-pihak yang terlibat, dan risiko-risiko yang terkait dengan transaksi tersebut. Selanjutnya yaitu pengungkapan zakat, yaitu laporan keuangan syariah harus mengungkapkan informasi tentang zakat yang telah dibayarkan oleh perusahaan. Pengungkapan ini harus mencakup informasi tentang dasar perhitungan zakat, tarif zakat yang digunakan, dan jumlah zakat yang telah dibayarkan. Selanjutnya yaitu pengungkapan dana sosial. Jika perusahaan mengelola dana sosial seperti dana kebajikan atau dana wakaf, laporan keuangan syariah harus mengungkapkan informasi tentang pengelolaan dana tersebut. Pengungkapan ini harus mencakup informasi tentang sumber dana, pengungkapan dana, dan kinerja dana. Selanjutnya, selanjutnya yaitu implikasi konsep ekuitas syariah terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Yang pertama ada akuntabilitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti perusahaan syariah tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, tetapi juga bertanggung jawab kepada Allah atas semua tindakan dan keputusannya. Akuntabilitas ini tercermin dalam laporan keuangan syariah yang harus disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua ada akuntabilitas kepada masyarakat, berarti perusahaan syariah juga bertanggung jawab kepada masyarakat atas dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perusahaan. Akuntabilitas ini tercermin dalam laporan keuangan syariah yang harus mengungkapkan informasi tentang dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perusahaan. Selanjutnya ada akuntabilitas kepada pemegang saham, yaitu perusahaan syariah bertanggung jawab kepada pemegang saham atas pengelolaan dana yang dipercayakan kepada perusahaan. Akuntabilitas ini tercermin dalam laporan keuangan syariah yang harus memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya ada pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang berarti untuk mengawasi kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah. DPS memiliki peran penting dalam memastikan akuntabilitas laporan keuangan syariah. DPS akan memberikan opini DPS akan memberikan opini atau pernyataan mengenai kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya, yang terakhir ada tantangan dalam penerapan konsep ekuitas syariah. Yang pertama, kurangnya standar akuntansi syariah yang seragam. Saat ini belum terdapat standar akuntansi syariah yang seragam di seluruh dunia. Hal ini dapat menyebabkan perbedaan dalam praktik akuntansi syariah di berbagai negara yang dapat mengurangi komparabilitas laporan keuangan syariah. Lembaga seperti Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institusi berupaya untuk mengembangkan standar akuntansi syariah yang komprehensif dan harmonis. Yang kedua ada kurangnya pemahaman tentang konsep syariah, yaitu banyak akuntan dan auditor yang kurang memahami konsep syariah yang mendasari akuntansi syariah. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan dalam penerapan prinsip syariah dalam laporan keuangan. Pelatihan ini, pendidikan yang lebih intensif tentang akuntansi syariah diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi pada profesional akuntansi.
Yang terakhir ada kurangnya kesadaran pemangku kepentingan. Banyak pemangku kepentingan yang kurang menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan syariah. Hal ini dapat mengurangi tekanan pada perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang relevan dan material dalam laporan keuangannya. Peningkatan kesadaran pemangku kepentingan tentang pentingnya akuntansi syariah dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan mereka. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih untuk para moderator yang sudah menjelaskan tentang konsep ekuitas, dan terima kasih untuk para audiens yang sudah mendengarkan presentasi kami dari kelompok 4. Saya mewakili dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas tutur kata yang mungkin ada kesalahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.